Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Salvatia. Saya dari SMKN 2 Banjarmasin. Saya saat ini berada di kelas 11 RPLA. Nomor 1. Jelaskan 6 model perangkat lunak. Pertama, model waterfall atau model sequential linear. 2. Model prototype. 3. Model rapid application deployment atau ERD. 4. Model evolutionary deployment atau evolutionary software process models. 5. Model incremental. 6. Model spiral atau model wheel. Nomor 2. Jelaskan fungsi model tersebut. Model waterfall atau model sequential linear. Model ini mengusulkan sebuah pendekatan perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sequential yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh tahapan analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Model prototype. Prototyping perangkat lunak adalah salah satu metode siklus hidup sistem yang didasarkan pada konsep model bekerja atau working model. Ciri dari metode ini adalah pengembang dan pelanggan dapat melihat dan melakukan pengerjaan dengan bagian dari sistem komputer dari sejak awal proses pengembangan model. Model Rapid Application Deployment atau ERD. Rapid Application Deployment atau ERD adalah metode yang berfokus pada pengembangan aplikasi secara cepat melalui pengulangan dan feedback berulang-ulang. ERD diajukan oleh IBM pada tahun 1980 sampai 1990-an ketika permintaan terhadap aplikasi semakin meningkat. Model Evolutionary Deployment atau Evolutionary Software Process Model. Model Evolutionary Deployment bersifat iteratif atau mengandung perulangan. Hasil prosesnya berupa produk yang makin lama makin lengkap sampai versi terlengkap dihasilkan sebagai produk akhir dari proses rapid. Model incremental. Model incremental adalah metode pengembangan perangkat lunak di mana produk dirancang, diimplementasikan, dan diuji secara bertahap hingga produk selesai. Model ini menggabungkan elemen-elemen model waterfall dengan filosofi iteratif dari prototyping model. Model spiral atau model Bohm. Model spiral awalnya diusulkan oleh Barry Bohm. Model spiral adalah model proses perangkat lunak evolusioner yang memadukan sifat iteratif dari prototyping dengan aspek terkontrol dari sistematis dari model waterfall. Hal ini memberikan potensi untuk pengembangan versi perangkat lunak yang semakin lengkap. Nomor 3. Sebutkan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan model waterfall adalah merupakan model pengembangan paling handal dan paling lama digunakan, cocok untuk sistem software yang bersifat generik. Pengerjaan proyek sistem akan terjadwal dengan baik dan mudah terkontrol. Dan kekurangannya, persyaratan sistem harus digambar dengan jelas. Rincian proses harus benar-benar jelas dan tidak boleh berubah-ubah. Sulit untuk mengadaptasi jika terjadi perubahan spesifikasi pada suatu tahapan pengembang. Model prototype. Kelebihannya adalah prototype melibatkan unsur dalam analisa dan desain, punya kemampuan menangkap requirement secara konkret daripada secara abstrak. Untuk digunakan secara standalone digunakan untuk memperluas SDLC, mempersingkat waktu pengembangan sistem informasi. Kekurangannya, proses analisis dan perancangan terlalu singkat. Pengesampingan alternatif pemecahan masalah, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Prototype yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah. Kelebihan model Rapid Application Deployment atau EID lebih efektif dari pengembangan model waterfall atau sequential linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Kekurangannya, model ERD menuntut pengembangan dan pelanggan memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem di dalam kerangka waktu yang sangat berpendek. Jika komitmen tersebut tidak ada, proyek ERD akan gagal. Tidak semua aplikasi sesuai untuk ERD. Bila sistem tidak dapat dimodulkan dengan teratur, pembangunan komponen penting pada ERD akan menjadi sangat bermasalah. Kelebihan model Evolutionary Deployment.
meningkatkan kemampuan memimpin dan mengatur sesuatu dengan mengembangkan diri, menciptakan suasana yang sadar akan kualitas suatu produk. Fungsi inti dari quality control adalah dalam perusahaan besar pada tingkat lokal karya, meningkatkan kebersamaan untuk mencapai suatu hasil dan semangat kerja karyawan, meningkatkan kualitas dengan biaya efektif, membebaskan manajemen. Pekerja shop floor adalah lokasi terbaik untuk mengidentifikasi masalah. Kekurangannya, intensitas pekerjaan meningkat karena masalah akan lebih banyak daripada yang diperkirakan. Manajemen perlu berkomitmen untuk sistem yang berkualitas. Jika sebuah solusi dari sebuah masalah tidak dapat diterapkan, maka itu bisa membuat frustasi pada pekerja. Dapat memiliki efek negatif pada hubungan industrial, dapat fokus pada masalah duniawi. Kelebihan model incremental, risiko yang rendah pada pengembangan sistem, mengutamakan fungsi-fungsi pada sistem perangkat lunak sehingga kemudahan pemakaian sistem paling diutamakan. Tahap awal adalah dasar dari pembuatan tahap berikutnya atau dikerjakan secara berturut-turut. Kekurangannya adalah hanya akan berhasil jika tidak ada staffing untuk penerapan secara menyeluruh. Penambahan staf dilakukan jika hasil incremental akan dikembangkan lebih lanjut. Hanya cocok untuk proyek dengan skala kecil. Kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan. Dan yang terakhir adalah model spiral atau model bohem. Kelebihannya, setiap tahap pengerjaan dibuat prototyping sehingga kekurangan dan apa yang diharapkan oleh klien dapat diperjelas dan juga dapat menjadi acuan untuk klien dalam mencari kekurangan kebutuhan. Lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Kekurangannya adalah banyak konsumen atau klien tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua pihak. Model spiral mempunyai risiko yang harus dipertimbangkan ulang oleh konsumen dan developer. Memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan risiko dan harus mengandalkannya supaya sukses. Belum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena usianya yang relatif baru. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.